Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi belajar bersama Bu Suci. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Nah anak-anak, materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yaitu macam-macam kelainan pada tulang, kemudian cara dan sikap duduk yang benar dan komik. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama ya. Nah sekarang coba anak-anak amati kedua gambar berikut ini ya. Nah anak-anak, berdasarkan gambar kedua tersebut, kira-kira tulang manakah ya yang masih normal atau tulang yang masih berfungsi dengan baik? Yang mana ya anak-anak kira-kira? Ayo kita amati bersama-sama yuk anak-anak. Nah, iya benar gambar ini ya anak-anak. Nah, berbeda dengan tulang yang dimiliki oleh kakek-kakek ini. Nah, karena tulangnya sudah membungkuk anak-anak, karena usianya juga sudah tidak muda lagi. Nah, anak-anak, kebungkukan yang dialami oleh kakek pada gambar tersebut termasuk kelainan pada tulang. Nah, anak-anak, ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif yang disebut dengan tulang. Nah, apa saja ya macam-macam kelainan pada tulang? Ayo, yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kemudian yang kedua ada fisura atau retak tulang. Yang ketiga ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian kelainan pada tulang belakang. Yang keempat itu ada lordosis. Kemudian yang kelima ada skolosis. Kemudian yang keenam ada kifosis. Ayo mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk kelainan tulang fraktural atau patah tulang dan fisura atau retak tulang, itu kedua kelainan tulang tersebut disebabkan karena kecelakaan atau seperti kecelakaan sepeda motor ataupun jatuh. Nah, jenis-jenis fraktura itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Untuk fraktura tertutup itu tidak sampai merobek kulit atau otot, sedangkan fraktura terbuka itu sampai merobek kulit atau otot. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang paling kiri ini adalah susunan tulang yang normal anak-anak. Kemudian gambar yang tengah itu merupakan contoh fraktura tertutup atau tulangnya patah tetapi tidak sampai menembus kulit atau otot. Kemudian gambar yang paling kanan itu adalah contoh kelainan fraktura terbuka, di mana tulang yang patah itu sampai menembus kulit atau jaringan otot. Selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang, yaitu di mana kelainan tulang yang ditimbulkan oleh keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Coba anak-anak amati gambar berikut ya. Nah, gambar ini merupakan gambar fisura anak-anak. Jadi susunan tulangnya itu tidak sampai patah, hanya retak saja ya. Kelainan osteoporosis atau pengeroposan tulang itu anak-anak, osteoporosis ini sering dijumpai pada orang-orang di usia lanjut. Nah, kelainan pada tulang ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang anak-anak. Nah, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya macam-macam kelainan tulang belakang ini disebabkan karena sikap duduk yang salah selama masa pertumbuhan. Nah, yaitu ada lordosis, adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke
depan, mengakibatkan posisi kepalanya akan tertarik ke belakang. Kemudian yang kedua ada skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini karena menyebabkan badan akan membentong membentuk huruf S. Nah, yang ketiga itu ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, jadi anak-anak, karena kalian masih dalam masa pertumbuhan, jadi posisikan tubuh kalian ketika duduk dalam posisi yang benar ya anak-anak, untuk menghindari terjadinya kelainan-kelainan tulang seperti apa? Ayo, seperti lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ayo, jadi anak-anak harus memperhatikan posisi ketika duduk ya. Ketika saat anak-anak belajar, posisikan duduk dengan benar. Sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimana ya posisi duduk yang benar? Nah, maka untuk itu mencegah terjadinya nyeri pada punggung, bahu, dan leher, yaitu dengan menjaga posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dan duduk dan sikap duduk yang ergonomis. Saat duduk, usahakan posisi kepala itu berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Kemudian posisi bahunya harus rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Nah, kemudian posisi siku itu menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Kemudian posisi punggungnya itu harus ditompang secara penuh dengan menompang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Kemudian posisi paha dan panggul ditompang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Kemudian sedangkan lutut setinggi panggul membengkuk sudut 90 derajat. Nah, anak-anak, itulah tadi bagaimana cara sikap duduk yang benar untuk menghindari diri dari kelainan-kelainan tulang pada tubuh kita. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi bagaimana ya cara posisi duduk yang lebih benar dan sehat. Nah, anak-anak bisa buka buku tema 1 halaman 137 sampai 138. Nah, di situ nanti anak-anak baca bacaan yang berjudul dengan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nanti anak-anak baca ya. Nah, setelah kalian membaca, nanti buka halaman 138 sampai 139. Di situ anak-anak tugasnya adalah mencari ide pokok pada masing-masing paragraf dari bacaan tersebut ya. Nah, anak-anak, dari bacaan pada halaman 137 tentunya kamu sudah memahami bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tersebut ternyata dapat disajikan ke dalam bentuk komik anak-anak. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah agar menarik untuk dibaca. Nah, untuk contoh komiknya nanti seperti ini ya anak-anak. Anak-anak juga bisa buka buku temanya halaman 140. Di situ ada gambar contoh komik. Nah, di sini Bu Suci akan mencontohkan cerita dari komik tersebut anak-anak. Yuk, diperhatikan ya, diperhatikan dan diamati gambarnya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak.
Suatu ketika Pak John sedang sibuk bekerja. Kemudian dia mengeluh sakit pinggang. Kenapa ya ini pinggangku kok terasa sakit? Nah, Pak John mengerenung. Akhirnya kemudian Pak John mengeluh atau curhat kepada temannya, yaitu Bu Catherine. Nah, Bu Catherine memberitahu bahwa kemungkinan saja nyeri yang terjadi di punggung Pak John karena posisi duduk yang salah. Selanjutnya, Bu Catherine itu kembali ke tempat duduk bekerjanya dan mulai melanjutkan pekerjaannya. Nah, seperti itu ya contoh ceritanya. Nanti anak-anak bisa mencoba menceritakan dari gambar tersebut. Bisa ya? Nah, Bisa. kemudian dari gambar tersebut itulah adalah bentuk komik anak-anak. Anak-anak, jadi apa ya itu komik? Komik adalah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik itu berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan anak-anak. Nah, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam bentuk gelembung-gelembung yang disesuaikan dengan gambar. Nah, itu ya. Demikian belajar hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.